Halo bro, kembali lagi ke Bro Miko Channel. Ya kali ini setnya agak berubah ya. Agak berubah. Kita ada di Biasanya- lokasi yang terbaru kali ini. Biasanya komedi, kali ini horor. Karena kita dapat endorse tempat. Iya. Kita Terima dapat kasih. suasana yang baru. Jadi tempat ini deket sama tempat yang lagi up tentang horor-horor. Betul nggak, bro? iya, benar-benar. Itu di apa bro? Sebutin bro. Ada apartemen, sebuah apartemen. Apartemen. Gitu. Apartemen. Yang sudah masuk di berbagai akun medsos ya, Iya, karena iya. keviralannya ya, karena kehororannya katanya. Ya, berhubung kita nggak bisa masuk lah, nggak dapat izin, jadi kita di sebelahnya. Jadi aja. kita sebelahnya. Sebelah. Jadi sebenarnya kalau kita mau ke sana itu tinggal melangkah. Melangkah, iya, iya. Melangkah tahap demi tahap. Iya, benar. Tapi sayangnya kita nggak bisa masuk ya. Iya, nggak dapat Ya, izin. kemarin kan kita sempat minta izin ya. Ya, nggak bisa. Kebetulan, tetangganya Nando jadi security-nya ya. Betul itu ya? Bener. Tapi tetap karena banyaknya hal yang tidak diinginkan terjadi di sana, jadi kita tidak diperbolehkan lah. Sebenarnya wani tok sih. Nyamar. Wani kan Kita mau naik ke lantai tertinggi. terus Wani. Hilang. ya, jadi karena ini kita deket sama tempat yang lagi up tentang horornya. Kali ini kita akan bawakan dalam segmen Mirror. Miko Horor. Miko horor. Jadi Mirror kali ini kita mau cerita tentang pengalaman pribadi kita. Ya. benar. Apa sing pernah kita alami dengan hal-hal yang Sengaja maupun tidak disengaja. iya, Ya. sengaja. Ya sebenarnya nek dipikir-pikir ini dimanapun selalu ada hal-hal seperti Percaya itu. nggak percaya Mas? Percaya nggak percaya. Tapi karena ini pengalaman pribadi kita mengalaminya ya kita percaya. Ada. Karena kalau saya sendiri itu pernah mengalami. Jadi ini saya awali ya Oh, cerita iya. dari saya sendiri. Pengalamannya itu saya kebetulan sebelum pindah di Waru itu saya ada di rumahnya bapak di Prambon Krian. Jadi waktu itu sekitar pukul hampir mau maghrib itu, jadi saya tidur di lantai 2 kamarnya Mas. Jadi pas saat itu saya tidur dengan kondisi yang saya gambarkan gini ya. Jadi naik tangga itu, nah pas di depan tangga naik itu ada kamarnya Mas. Nah kebetulan pintunya itu pintu kaca, bukan cermin ya, kaca. Berarti bisa tembus ya? Bisa tembus. Nah kebetulan pintunya itu dibuka. Nah buka ini kan agak tertutup dengan temboknya ya. Secara nggak langsung itu dia mantul Mantul ke luar. Iya, di luar ya? Iya, merefleksi. Iya. Ya, merefleksi ke luar gitu loh. Nah, ini pintu, ini tempat tidurnya Mas. Di atasnya ini jendela. Nah, saya tidur pas saat itu tengkurep hadap ke kaca gini. Nah, ini hadap ke pintu, pintu gini ya. Nah, secara nggak langsung itu. Ya awal-awalnya biasa sih tidur. Saya setiap hari tidur ya kadang di kamarnya Mas. Gak terjadi apa-apa, memang biasa gitu lah. Tapi saat itu ketika saya tidur tengkurap, saya lihat pintu ini, dia mantul ke arah tangga naik ya. Dari lantai 1 ke 2. Saya lihat ada satu sosok yang dia jalan setahap demi setahap. Saya nggak tahu awalnya ya pikir mungkin tak pikir masku dewe atau mbakku dewe karena di situ banyak orang ya, bapak, ibu, mas sama mbak. Nah itu tak pikir orang-orang rumah aja. Tapi lama kelamaan kayak ngerti nggak rasanya wong ketindihan gitu. Oh iya. Sering. Agak kaku gitu ya. Terus merinding bro, bukan mulai kan? Ya, mulai. Jadi terus, aja bro. Iya. Ini tempat baru. Iya, baru jangan main-main. Jadi waktu itu tak pikirnya biasa, tapi lama-lama kok tambah merinding. Saya sih perasaannya ya lumayan lah. Jadi waktu itu nggak bangun secara utuh, nggak tidur secara utuh.
terlalap itu Jadi enggak. kayak Apa ya? Setengah-setengah gitu ya. Lek wong Jawa ngomong lele ayam ngono lho. Lele ayam bener. Duduk lele ayam lho ya, Bro. Tadi lele ayam. Jadi waktu itu saya moto iki rada dibuka titik lah. Buka titik, lihat gini toh. Nah, mantulnya itu sing tak lihat itu ya orang itu tapi nggak kelihatan siapa orangnya, cuma dia itu kelihatan jalan naik gini dan hitam, yes, hitam toh, naik setahap. Tapi pandanganku terus ke pintu ini, lihat Terus melihat orang itu tadi ya kayak dia semakin dekat dan ya namanya orang ini toh tengkurap dah kita ya. Gak bisa. Tolek gini toh. Gak bisa. Dia tuh datang bro, masuk kamar, jebret, noleh langsung ke aku toh. Terus gak cuman berdiri gini toh, dia itu mendekat. Gini bro. Bro. Jadi waktu wah itu tambah Emang gak bisa gerak tau? tambah kayak gerak. Wis kayak gerak ya wis. Awak dhewe rohani ini kurang gitu. Tambah kayak gerak plus. Tambah ndredeg, tambah ya sesuai dengan kepercayaan kita ya. Kita ngomong aja dalam nama Tuhan Yesus. Iki wong iki gak kenal Tuhan Yesus iki katanya begini. Kenal kita nih kan. Kenal. Ya akhirnya lama-kelamaan tambah merinding, Bro. Dan dia mengeluarkan suara mendesis ya. Kayak ular gitu. Iya. Gitu. Gak manggil, dia mendesis tuh. Tuh tambah dikit dapat pokoknya sampai dia itu ngelihat jadi dia nggak berupa manusia yang ada hidung apa gitu nggak. Cuma selalu ada matanya. Bro. Ono motone, Bro, tapi ini nih ireng kabeh, Bro. Bro, tidak, Bro. Itu tuh posisi kamarnya itu terang atau Oh enggak kan mau Malam. subuh, mau subuh. Kate maghrib loh bro, jadi Oh, agak sebelum isya berarti? surut-surut Iya, gitu. iya, iya. Nah ini pas lampunya belum dinyalakan memang, ya kan. Jadi jam 4, jam 5 lah. jam 5:30. Ya itu dia ada agak sudah, apalagi kan belakang itu omahe barongan jenenge wong desa itu. Barongan, Bro. Barongan, ada yang tahu barongan? Enggak tahu. Barongan itu semacam bambu yang numpuk gitulah ya, yang bersatu banyak. Nah itu belakang itu barongan, jadi gelap gitu loh, gelap. Ya itu mendesak wis dalam nama Tuhan Yesus wis gak iso gerak, nggak bisa wis tetep tengkurep, diem dan lihat dia terus. Tapi lama-lama kelamaan blas hilang langsung. Dan dia hilang, aku pun juga bisa gerak. Langsung wah lego ya. Wis tahu kan pernah kan namanya ketindian lego. Ya rasanya lego ya. Itu Tapi masih derdek biasanya. Oh iya. Iya. Tetep bro, derdek bro. Ayo agak duduk jenenge dulu ya masih setelah remaja. lulus. Iya, Masih remaja. Mari lulus SMK ya umur segitulah. Terus ceritalah ke orang tua sama bapak sama ibu. Ya mereka ya cuman ketawa aja. Cerita sama masku sendiri ya. Ternyata masku dewe ya sering ngalamin gitu ya. Jadi kan jendela kecil yang sini jendela lebar. Jadi jendela sing apa ada anunya gitu loh, sing buka gini. Oh iya, kotak-kotak. Lah itu kan banyak gitu. Lah itu kordenya mesti di klerek. Bro, bung masku imannya kuat ya. Iman lebih kuat. Ya iya lebih kuat, lebih gede kan. Dan masku cuma bilang wes gak usah ngudo aku tak tidur. Enak bener. Karena memang itu juga ya kita tahu lah dimanapun kita, kalau kita percaya ya pasti ada lindungan dari Tuhan gitu. Dan aku percaya sih makhluk-makhluk seperti itu nggak mungkin bisa menyentuh kita. Ya, Cuman diri kita sendiri yang mungkin masih capek atau apa sih nggak fit dan sebagainya, itu yang bikin kita juga sakit. Sebenarnya sakit karena sakit diri sendiri. Dan gitu sih. Jadi pengalamanku sih kayak gitu sih. Dan memang kamar masku sendiri ya banyak seperti itu dulu ya. Sekarang gantian aku Mas. Oh, Aku ada cerita. Ini nggak jauh-jauh. Ceritanya ada di depan rumahku sendiri. Rumah. Iya. Saya ngerti, pasti ngerti lah, Willy. Gak tahu.
Tahu. Enggak, itu kejadiannya sih sering sih kali itu, sering. Itu di depan rumah kan rumahnya saudara, rumahnya Bude. Ada ya tingkat 2 lah. Di teras yang depan itu banyak, Bude kan suka nanam pohon tuh. Banyak sawo, banyak belimbing, jambu, pokoknya yang intinya mengundang itu lah kayak gitu. Nah, itu di suatu ketika itu malam jam 12. Malam jam 12 akan biasanya kan duduk di bawah buat main HP gitu loh di situ. Nah, nggak tahu kenapa jam 12 tiba-tiba ada bau. Yang pertama kayak bau kentang. Yang kentang ini yang pertama nggak seberapa kayak bau gitu. Nah, terus kok didemi tetap HP di situ jam 12 lebih. Baunya semakin menjadi-jadi. Nah, itu soalnya di 2 hari sebelumnya itu ada tetangga yang kan ini punyanya rumahnya Bude, loteng. Ada tingkat 2 sebelah juga ada tingkat 2 khusus buat jemuran orang sini, orang-orang situ. Orang kos-kosan ya, kos-kosan situ, orang kos-kosan situ. Nah, ketika tetangga naik di loteng atau kok loteng ya? Tahu yang punya loteng ya? Di loteng yang buat jemuran ini. Tetanggaku ini nggak sengaja lihat ke tanaman yang di sawo ini. Nah, berarti budemu berarti? Ya, di punyanya budeku. Nah, itu kayak itu kan ada kayak pagernya buat tingkat itu. Baru naik di dua tangga. Ya, 2 anak tangga itu 1 2 dia sudah lihat kayak ada orang besar duduk di sawo. Bukan di ininya, pagernya yang mepet sama sawo gitu. Nah, itu dikira itu kakak saya cuci-cuci. Nah, ternyata kok aneh, hitam duduknya di pager yang di lantai 2. Ternyata itu genderuwo, Bro. Nah, itu pertama, sebenarnya banyak. Terus yang kedua, aku ini pengalamanku sendiri. Yang kedua ya yang bau jeruk nipis, baunya sampai parah itu. Sama jam 11-an sekitar. Duduk lagi di bawah itu. Di lantai yang bawah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba seleng jeruk. Wah, baunya jeruk. Sampai mamaku yang di rumah itu sampai baunya parah gitu. Duh, bau enggak? Ya, bau jeruk. Wis cuek aja. Terus aku nggak ada kepikiran untuk lihat ke atas sih. Sebenarnya di atas itu ada tanaman jeruk juga, tapi emang jeruk ini apa? Jeruk peres. Nah, emang nyaliku ciut ya. Aku wis nggak terlalu peduli lah, cuek aja gitu. Lah kok semakin parah gini? Baunya semakin nemen. Akhirnya aku memutuskan untuk balik ke rumah. Nah, balik ke rumah, ini kan pasti nutup pintu dulu. Nah, sengaja nggak tahu kenapa fokusku tuh naik ke atas. Tiba-tiba, Bro, di atas kayak sama kayak gitu lagi. Ada orang besar kayak gitu. Tapi dia posisinya bukan duduk sih. Kayak lihat gini. Bro. Iya gini, Bro. Gitu. Itu rasanya mau lari, mau teriak gak bisa. Enggak tahu kenapa gitu. Dia lihat kamu apa enggak? Enggak. Dia posisinya lihat enggak tahu kemana. Yang jelas itu aku lihat dari bawah itu. Ya kayak gitu ada orang tinggi besar ya itu. Enggak tahu kenapa fokusku tiba-tiba, padahal itu aku sudah takut loh, sudah mau masuk. Enggak tahu kenapa fokusku tiba-tiba mengarah ke atas itu. Lah itu. Tapi rata-rata makhluk seperti itu tuh enggak kelihatan nek wajahnya obong. Enggak kelihatan. Dia lebih memperlihatkan tubuhnya kayak gitu, kayak hitam besar kayak gitu ya. Enggak. Kita foto ini enggak? Di sini nek tadi kan kelihatan matanya ya. Kalau aku enggak. Ketok pokoknya gede Besar gitu wes. Itu soalnya nggak tahu kenapa mesti di atas gitu. Kalau burung itu kan budeku juga pelihara burung tuh. Burungnya banyak. Kalau intinya burungnya sudah gleber terus. Biasanya jam 2 pagi biasanya. Kamu kan sudah tahu, Bro. Sering di rumah. Nah, itu kan banyak. Jangan-jangan yang jadi burungnya kabur. Iya. Itu pasti apa ya? Pasti nggak tahu terjadi kayak bau-bau apa, itu pasti. Istilahnya
ono sing wong ngomong iku lewat, kadang lewat. Kadang lewat. Ya nek Menunjukkan intensitas berarti. Iya mereka kalau ada di situ kayak gitu, makanya itu. jadi kadang yang ya namanya ya nggak secara logika pun nek lungguh-lungguh nang reling lho bro yo. Iya, makanya bahaya. bro. Bengi-bengi lungguh nang pager lho. Dikira kakak saya itu ternyata. Guys. Oh. Itu pengalaman pertama saya. Mungkin dari Willy? Ada nggak Bil? Kalau aku sih ada sih sebenarnya. Ini aku cerita di kantorku aja karena kantorku is very serem ya menurutku. Apa serem bahasa Inggrisnya? Scary. Jadi aku kerja di kantorku ini kurang lebih selama 3 tahun, sampai 3 tahun. Dulu awal-awal itu rasanya cuman biasa ya, biasa. Akhirnya pada satu kesempatan itu banyak teman-teman kantorku terutama itu bilang kalau ada di kantorku ini memang ada yang jaga. Di kantornya. Di kantor lingkungan kantor ada yang jaga. Terus pada satu waktu itu aku itu lembur sampai nggak seberapa malam banget sih, sekitar jam 8-an gitu. Jam 8 selesai aku nggarap komputer kan, kebetulan kerjaan komputer, terus ke belakang ke kantin. Jadi kantin itu ada, ini modelnya kantin, terus ada kamar mandi, di sana ada taman, sebelahnya ada dapur, terus ada ruang accounting, sini lagi ada ruang server. Jadi memang paling belakang sendiri, paling belakang sendiri. Dan aku tuh seneng posisi ini duduk ngadep ke taman. Nah, jadi aku belum tahu ini ada sosok apa itu belum tahu. Pokoknya pas malam banget tiba-tiba ada kayak buku jatuh di ruang accounting, buak gitu. Aku nggak ngerti kan. Biasa lah mungkin Biasa. buku jatuh ya biasa. Kena angin mungkin. Dan tapi posisinya aja memang di dalam, ruang accounting kan di dalam. Jadi pokoknya ruang accounting itu gandeng sama ruang server. Jadi masuk ruang accounting terus langsung sebelah. Besoknya aku tanya ke teman-teman biasa, teman-teman sih lama. Mbak, aku lho Mbak, kemarin diganggu istilahnya gitu. Walah biasa, itu Salma. Hah? Salma? Ada namanya, Bro. Namanya Salma. Dan sejak itu aku, walah ya wis. Next. Pokoknya tiap ada karyawan yang pulang malam, itu mesti. Oh. Jadi itu mesti Salma lah. Sewaktu-waktu itu aku kan di kalau kantor itu kan ada kayak ruang buat ruang meeting. Ya. Ruang meeting itu kan isinya kan banyak boneka gitu loh, kayak boneka gift dari luar negeri gitu, tapi banyak dipajang. Nah, aku pas lewat. Jadi ruang meeting ini kalau kita mau ke kantin, jadi ngelewatin. Jadi ini jalanan kantin, ke sana kantin. Sebelah kanan ini ruang meeting. Jadi sebelum kalau kantin malam, ya. Kalau malam kan berarti kan harus ngelewatin ruang meeting ini toh. Lah, tiba-tiba itu koyok pas aku lewat, pas next harinya deh, so yuk gerak-gerak gitu kadang. Oh iya dah. Iya. Apa boneka? Boneka itu kayak seakan-akan gerak dan ngeliatin kita, Pak. Oh iya dah. Iya. Jadi makanya aku pokoknya pulang malam, terus mau ke kantin istirahat lah duduk gitu. Gak pernah lihat kanan. Lurus saya pokoknya. Iya, pokoknya lurus saya. Lah, sing paling bikin aku serem itu sing ini. Pas pengalamanku terakhir ya gitu. Aku mau benerin kabel. Otomatis sambil tangga toh. Di Ya. ruangan yang sama. Enggak, kebetulan aku kabelnya di kantor tapi aku ngambil tangganya itu di kantin, di taman kantin. Dan itu tersisa aku tok. Karena kan kalau kita pekerjaan kan harus selesai semua dulu nunggu semua pulang dulu baru kita bisa kerja tuh kadang. Oh, gitu, Bang. Lebih enak lah ibaratnya. Jadi aku ngambil tangga toh. Kamar mandi, Bro, ada ngeflash. Oh iya. Jadi saya bawa tangga itu sambil tak gotok-gotok. Tapi kebiasaan kan di flashnya sendiri gak mungkin rusak. Iya, Enggak mungkin lah. Sampai ngeflash sendiri enggak mungkin. Bro, itu flash itu juga harus ada tekanan Ada juga. tekanan, ya, bro. bener. Kok merindingan apa kan? Aku pokoknya cerita sing tangga ini kamu aku. Oh iya. Jadi ya itu paling aneh ya itu. Bisa jadi ngeflash di jadau bawa tangga sampai Zedek yo. dan itu tangga tak taruh aku di satpam ngarep sih. Ya Allah. Si menenangkan itu. Itu paling Serem ya. Dan aku besoknya itu ya bilang itu Salma. Dan kalau setelah next, misalnya aku setelah itu ya, setelah kejadian itu,
Tenang, jangan tercek. Bro. Tenang. Ya makanya kalau setelah itu kalau misalnya pulang malam pasti wes iku. Setiap semua karyawan sebelum malam mesti diganggu kayak ada sing kadang suara sing kayak tak gini, kadang diganggu. Tapi siasatku dari aku mesti kalau diganggu mesti aku ajak ngomong kadang. Oh iya. Misal diganggu, iya aku habis ini pulang. Iya aku habis ini pulang. Saya pernah sendirian jam 9 malam sampai jam 11 malam di ruang accounting. Dengan kondisi mati lampu tapi tetap AC loh. Accounting kan berarti lewati kantin lah. Lewati kantin lewati taman dan itu ya di situ sih tempatnya sebenarnya. Kadang banyak yang bilang di situ di ruang servis sama di ruang accounting itu. Kan ruang accounting kan pengap juga loh. Kalau di pojok. Lah yang paling serem dari aku ya sing pas ambil tangga itu ya karu-karuan sih serem. Tapi kamu kan kerjanya juga bukan CCTV dong. Tapi nggak pernah lihat Sering bro. Sering bro. Di CCTV-nya maksudnya? Di CCTV-nya karena aku kan juga kadang suruh bos ngecek toh kalau malam CCTV lah itu ada sing cahaya masuk ops kita tahu ops ya itu kadang sok keliling gini. Makanya saya itu kalau ngecek CCTV itu kalau buka malam tuh buka rekaman bukan real. Jadi nggak berani live aku. Jadi lihatnya baru pagi. Soalnya memang kadang pernah saya lihat itu CCTV yang awalnya gini langsung nunduk tiba-tiba. Oh iya. Kan nggak mungkin engselnya melemah ya kan. Jadi saya kan lihat CCTV kan ada berapa, ada 16 kamera toh. Kan pasti kalau ada yang nunduk satu pasti ini kelihatan toh kayak ngik gitu kan. Fokusnya kan pasti kan ada. kelihatan tuh. Iya. Tapi yang paling serem di kantorku di kantin itu, kantin sama ruang kantin. Kejadian tangga ya berarti ya. Di kantin kadang kursi itu ya Allah. Digeret. Enggak sampai digeret kayak kan malam tau pernah. Posisinya gini. Besok pagi kan tapi kadangnya datang awal toh. Kan di CCTV kan masih apal toh. Iya. Iso kaono lho kursi ini ya. Padahal kamu paling awal dan itu dikunci semua. Paling awal, Oh. Tapi saya gak merinding sih nyebut namanya tadi. Siapa? Salma. Salma. Jadi setiap orang yang di kantorku pulang malam, nggak usah pulang malam deh, pulang terakhir deh. Sorry tak potong. Kenapa disebut dengan Salma? Gak tahu. Dari awal masuk sampai sekarang itu. Mungkin dari. Gak ada orang lama gitu yang Ya nggak tahu sih. Bu Salma itu bercanda atau gimana tapi. Yang penting itu. Agak ikutan mas aku. Ya pokoknya nggak tahu sih asal usulnya dari mana tapi Ya. itu Tapi yang- kadang gini, secara tidak sadar mungkin di bawah sadar kita juga ya. Percaya nggak percaya ya bro ya. Kadang ketika kita mikir sesuatu sing misteri horor gitu lah ya. Terus mandi cuci muka. Kan merem. Iya. Pernah bayangin kan? Pernah. Iki ojo buriku iki pocong iki. Buri sebelahku bener kan? Sering. Aku pun yuk sering ngono bro. Mandi terus pas bagian muka merem dan cepet-cepet melek. Dan beliau apa ya? Sebenarnya bukan karena takut Ya ada. sugesti aja sih Iya, sebenarnya. dan juga kalau aku ya bukan karena ada sosok itu enggak, cuman kaget bro. Kagetnya sih nggak kuat biasanya bro. Mereka di depan kita noleh, wah, nggak sangar sih. Ya ini ada cerita kedua sih ini. Ya, cuma singkat sih, tapi menurut saya juga horor juga. Ini kejadiannya di tempat kerja saya dulu, di sebuah pelabuhan lah. Perak ya? Ya di Perak itu. Itu saya kebagian shift malam. Shift malam yang jaga cuma 2 orang. Bayangkan sebesar itu bengkel, sebesar itu depo, yang jaga cuma 2 orang. Nah itu posisi saya masuk di mes. Soalnya kan nggak ada trouble, saya di mes. Saya mulai masuk kerja jam 11. Nah, jam 11 malam dan kejadiannya itu jam 1, jam setengah 2. Jadi sebelum saya masuk ke mes itu saya cek dulu. Gerbang sudah saya tutup, kompresor atau kompresor yang buat pengisi angin itu. Itu sudah saya matikan, ceklek. Dan nggak akan kayak bunyi lagi nggak akan gitu. Nah, sudah masuk di mes yang di atas lantai 2 itu kan sudah di lampu sudah dimatiin semua loh. Apalagi kamar mandi itu kan soalnya deket sawah-sawah gitu, agak rawa-rawa gitulah. Nah, Deponya itu. deponya deket rawa sampingnya itu. Nah, itu posisi ya jadi jam 1 setengah 2 itu nggak tahu kenapa tiba-tiba aku nggak tidur standby ya. Kompresor itu nyala sendiri, bayangkan
lama apa cuma jering? Enggak, kayak kompresor itu lama ya, kayak isi angin loh mas. Oh, Gereng. Nah, itu padahal sebelumnya sudah tak wanti-wanti. Jangan sampai ini kompresornya nyala. Sudah tak matiin dari tombolnya ceklik. Gak tahu kenapa nyala sendiri. Lah, secara logika kalau sudah dimatiin nggak mungkin dia nyala sendiri. karena harus dipencet cetek gitu. Oh. Harus dipencet. Itu sedangkan gerbang sudah saya tutup dan teman saya sudah sama saya di sebelah saya itu. Jadi nggak mungkin lah kalau ada orang lain gitu. Nggak ada orang masuk lagi. Nggak ya? mungkin soalnya saya gembok itu. Nah itu nggak tahu kenapa bunyi. Gereng sudah. Pikiran saya nggak aneh-aneh. Saya turun, saya matikan, ceklek. Selang setengah jam lagi bunyi lagi, bayangkan itu. Bunyi lagi. Bunyinya soalnya ngagetin, buantar kan kompresornya kompresor besar. Gereng. Wah iki sing yang kedua iki kok agak aneh. Iya, agak aneh. Perasaan sudah dimatiin lagi kok. Wes turun lagi matiin. Itu minta temanku nemenin lah untuk matiin itu. Sudah aman. Sekitar jam 3-an mau ke WC. Nah, kan turun harus ke kayak rawa-rawa gitu sumur ya gitu loh. Nah, ini aku nggak minta temenin temanku itu. Sudah soalnya tidur. Masuk pintu tiba-tiba di atas kayak WC-nya kan bukan WC kayak kloset duduk bukan. Jongkok. Yang jongkok. Nah, posisi kamar mandinya kan gelap. Nah, itu pintu tak buka, jegrek, tak nyalakan. Jah. Gak tahu antara aku capek kayak apa, tiba-tiba ada yang berdiri. Bro. Nah, terus gak sengaja tanganku mencet matiin lagi, klik. Gak tahu spontan. Nah, terus tak nyalain lagi, tiba-tiba nggak ada. Maksudnya ketika kamu Nyala, ceklek ceklek. nyala Ada terus langsung kamu kaget. matiin Nah, lagi. kita matiin lagi. Tak nyalain lagi nggak ada. Nah, terus sudah, itu is kemudian wes mau gimana lagi, mau buang air besar tau, nggak mungkin diimpet tau. Nah, akhirnya ya terpaksa wis Mau nggak mau ya. Iya, mau nggak mau ya wis. Dan airnya kan harus limbah. Kerannya nggak limbah kalau malam. Limbah di sumur ini, di sumur. Sumurnya ini rawa ini ya, sumur. Kan kayak rawa-rawa kayak ya suket-suket lah Mas rumahnya. Nggak tahu kenapa di belakang kontainer. Yes, nggak itu pun juga akhirnya ini maaf jorok. Iya. Dan akhirnya nggak cebok. Lari bro ke depan bro. Sumpah. Ini pengalaman semua. Itu jam berapa kira-kira? Ya jam 3. Jam 3. Oh iya jam 3 subuh ya. Subuh. Terus kita jorok gitu. Enggak bro, enggak tahu kenapa bro. Mau timbangan pertama, timbangan sudah saya masukkan di timbangan, di timboi lah. Yang kedua, nggak tahu lari bro, aku tak lempar wis, nggak tahu kenapa wis. Terus sampai pagi belum. Hah? Untungnya pakai tisu bro. Iya. Itu. Pasti ada tisu ya. Iya, untuk keselamatan tisu. Tapi ya anu lah. Apa Iya, bro? bro. Ya Risiko kalau malam. Kerja shift malam iya. apalagi tempatnya kayak gitu. Deponya itu bau besar toh, yang jaga cuma 2 orang itu. Nah, kayak gitu. Ya seperti itu gitu. Ya. Tapi ya tak rasa mungkin orang-orang yang ya wajar lah wis ditinggal semending aku gak cebok. Iya, udah wedi wae. Gak cawi sing penting paling meneh kukur-kukur. Iya. Sudah itu dulu ya. Nah, itu pengalaman gue terakhir. Nah, apa kalian kan anto mari nang Bromo toh? Iya, Bener iya. ya? Sering denger sih ada cerita-cerita mistis enggak kalau Pasti di sana ya? Pasti. Enggak. Enggak. Rencananya. Iya. Kita sebenarnya itu liburannya nggak mau ke Bromo. Ke pantai. Ke pantai. Awalnya sih lancar-lancar aja ketika kita berangkat. Seneng gitu mas. Berangkat pagi ya. Berangkat pagi seneng. Dan yang mungkin ini paling pemicu dari kita ini adalah dibolehin sama gate-nya. Gitu. Tapi kalian sambil bercanda. Iya. Sambil ngerekam. Nah, terus ada teman kita yang bilang, "Oh, ini dikit lagi ada perkampungan." Aman, ada perkampungan. Emang benar ada perkampungan. Terus nggak tahu kenapa di map itu kayak sudah rame, kayak jalan besar itu ternyata. Kayak kalau kita macet ada kuning-kuningnya Oh, kayak gitu modelnya. Itu ternyata malah di Dan aneh pas kita di kuning-kuning itu nggak ada orang.